aku ngobrol sama ibu aku tuh udah kadang tuh logat Medannya kebawa gitu, kadang Jawanya juga kebawa gitu. Aku juga jadi bingung nih. Kadang Betawinya juga kebawa gitu. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua sudah bantu support dukung As juga channel ini. Ciptaan terima kasih ucapkan lagi kepada yang baru yang masih belum gabung sama Entertainer TV. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu gratis aja geng. Oke lah, seperti biasanya As ingin mendoakan buat sesiapa saja menonton video As kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian, diberikan kekuatan menghadapi apa juga yang datang, dan diberikan kemudahan atas setiap apa juga urusan pekerjaan dan urusan harian. Yang masih lagi jomblo diketemukan dengan jodoh yang baik-baik dan sentiasa dipelihara, insyaAllah, amin. Oke lah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Reka Ibu RT di Inggris. Oke, dengan judulnya ya, kita ingin melihat bagaimana siapakah aku, katanya, apakah pekerjaanku, asal usul dan salah-salah keluargaku sebelum merantau ke Inggris. Ini adalah pengalaman seorang ibu, seorang ibu dan kita yang merantau ke negara Inggris, dan banyak orang bertanyakan tentang asal usul dan susul galur keluarganya. Ingin tahu? Yuk ikut As react, yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Kayak mana nih gitu. Hidup aku itu, kebahagiaan aku itu adalah di rumah gitu. Aku orang India ya mbak, orang Indonesia-nya fasih ya mbak, bagus ya mbak. Jadi nenek aku itu juga pakainya kebaya, kayak konde pula gitu. Wow. Halo kawan-kawan, jumpa lagi denganku Reka di Inggris. Hari ini aku mau buat vlog yang agak berbeda ya dari yang sebelumnya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman online yang nge-DM aku. Mereka tuh kepengen tahu siapakah aku sebenarnya. Maksudnya, apakah aku orang India, apa aku orang Indonesia, kayak gitu. Jadi aku itu adalah warga negara Indonesia yang sekarang menetap di Inggris gitu kawan-kawan. Nah, muka aku kelihatan India kata orang-orang gitu. Nah makanya memang benar gitu, aku keturunan India ya. Jadi mama papa aku yang aku panggil ama apa itu adalah warga keturunan India yang lahir di Indonesia juga kawan-kawan. Dan juga nenek aku juga lahir di Indonesia, dan kalau nggak salah buyut aku juga lahir di Indonesia gitu. Jadi kita itu udah dari generasi ke generasi gitu deh di Indonesia. Nah, asal daerahnya, kalau orang tua aku itu, mereka itu dari South India ya, atau India Selatan. Maksudnya nenek-nenek moyang aku ya, dari South India atau India Selatan. Nah, mereka itu, nenek moyang aku itu, datang ke Indonesia itu, kalau nggak salah ya, setahu aku, jadi pekerja buruh kasar gitu, zaman-zaman dulu banget. Mungkin sebelum zaman Belanda juga kali ya. Dan saat itu kan banyak banget migrations people dari orang-orang dari India pindah ke negara-negara yang lain gitu. Seperti ke Malaysia, ke Myanmar, ke Vietnam mungkin ada juga, terus ke mana? Ke Indonesia gitu. Jadi memang banyak ya, tersebar gitu di mana-mana. Nah, yang di Indonesia mereka itu kebanyakan berlabuh ya, karena waktu dulu kan pakai kapal ya, kapalnya itu berlabuh di Pulau Sumatera kawan-kawan. Makanya itu banyak banget orang India di Sumatera, khususnya di Medan. Nah, orang tua aku sendiri lahirnya itu di Medan, jadi mereka itu anak Medan gitu. Nah, kadang kalau aku ngomong itu logatnya suka ada ya, logat-logat Medan, kayak mana nih gitu, suka kayak ada karena nih, memang gimana ya, kalau aku ngobrol sama ibu aku tuh udah kadang tuh logat Medannya kebawa gitu, kadang Jawanya juga kebawa gitu. Aku juga jadi bingung nih, kadang Betawinya juga kebawa gitu. Jadi orang tua aku itu lahir di Medan, ibu aku, bapak aku memang 100% tuh 100% anak Medan gitu. Kalau ditanya, oh ibu orang Medan ya,
mereka kenal, oh iyalah aku ini memang orang Medan, orang mana lagi aku ini, tuh itulah ibu aku gitu. Jadi bener-bener yang tipe orang Medan banget gitu cara ngomongnya. Tipe modern Medan Ibu banget. aku itu menikah pada umur yang sangat muda ya, 18 tahun, 17 tahun atau 18 tahun, dan diboyong oleh bapak aku ke Jakarta, kawan-kawan. Nah, jadi bapak aku itu walaupun lahir di kota Medan juga, tapi beliau itu merantau ke Pulau Jawa, ke mana? Ke Purwokerto, pokoknya Pulau Jawa, karena bapak aku dulu itu kerja di perusahaan atau apa ya namanya, pabrik untuk buat kain ya. Jadi bapak aku itu bahasa Jawanya tuh fasih sebenarnya, bagus. Makanya bapak aku tuh lembut banget kalau ngomong. Kalau bapak nih sama ibu aku tuh berbeda banget gitu. Karena ibu aku tuh bener-bener yang dari Medan datang ke Kemayoran gitu, ke Jakarta lagi. Kemayoran pula gitu, yang Betawi gitu. Jadi memang orangnya ngomongnya tuh kencang gitu, kayak suaranya besar gitu. Tapi ya itulah keunikan ibuku, si manja. Dia paling manja di rumah. Nah, jadi bapakku itu setelah menikah sama ibu aku itu si cantik itu dibawalah ke ini, dari Medan dibawalah ke Jakarta, ke Kemayoran tuh, Jalan Haji Ung. Nah, jadi aku itu lahirnya di Kemayoran, di Haji Ung. Nama rumah sakitnya kalau nggak salah ya, itu kita lahir di Bidan ya, aku dan kakak aku, di rumah sakit Bu Mangko kalau nggak salah ya, itu di Kemayoran juga. Jadi memang aku itu boleh dibilang orang Betawi, atau boleh dibilang orang Medan, atau boleh dibilang orang Bekasi juga gitu. Karena setelah beberapa tahun menetap di Jakarta, orang tua aku itu memutuskan untuk pindah ke Bekasi, kawan-kawan. Jadi bahasa Indonesia aku tuh memang medok banget deh gitu. Memang bahasanya tuh lancar banget ya, karena memang udah dari generasi ke generasi gitu di Indonesia, dan memang udah udah Indonesia banget gitu. Nenek aku sendiri ya, ponakannya itu panggil nenek aku tuh kadang uwa. Karena di Medan itu dulu mereka tinggal di tempat kayak kampung gitu, dimana banyak orang-orang dari Jawa transmigran ya yang kerja di Medan gitu. Jadi nenek aku itu juga pakainya kebaya. Kalau aku nggak punya foto sih ya, ada di Jakarta gitu. Pakainya tuh kebaya sama kain lurik gitu. Jadi ya gimana dibilangnya, tapi memang mukanya itu ya begini gitu, mukanya India. Karena ibunya juga keturunan, bapaknya juga keturunan, walaupun bapak aku itu mirip orang Ambon. Jadi bapak aku tuh Ambon banget. Ambon banget. Soal bapaknya. bahasa India ya. Bahasa India Aku tapi itu bagus bahasa orang tua aku Indonesianya. tuh masih bisa ya, jago banget bahasa Indianya, karena masih diajarkan waktu sama orang tuanya. Tapi mungkin ya, kalau nggak salah itu generasi aku itu udah nggak ngomong bahasa India lagi. Jadi tuh kita udah ngomongnya itu udah bahasa Indonesia aja gitu. Karena udah nggak ada sekolah Tamil, sekolah bahasa Tamil tuh udah nggak ada, sekolah apalagi ya. Pokoknya sekolah-sekolah bahasa gitu udah nggak ada ya, karena kan kita pakai bahasa Indonesia aja gitu. Dan di rumah juga, karena di Jakarta itu ruang lingkupnya orang India tuh nggak banyak ya, kecuali di Pasar Baru, di tempat-tempat tertentu. Dan di Bekasi itu sedikit banget. Jadi aku tuh udah terbiasa ngomong bahasa Indonesia sama kakak aku juga. Kita ke sekolah juga sekolah Indonesia, bahasanya juga bahasa Indonesia. Jadi ya udah, orang tua aku kadang suka bilang kamu harus belajar bahasa India, bahasa ibu gitu. Cuma aku iya gitu, karena mikirnya susah gitu, susah belajar. Secara aku waktu kecil memang susah banget belajar gitu kawan-kawan. Nah itu yang kalian suka nanya tuh, Mbak ini orang India ya, Mbak orang India ya, bahasa Indianya bagus, bahasa Indonesianya fasih ya Mbak, bagus ya Mbak, ih Mbak masak makanan Indonesia gitu-gitu. Memang aku tuh orang Indonesia, tapi ya keturunan gitu, dan aku sangat bangga banget jadi orang Indonesia, dan bangga juga punya darah keturunan India juga, karena menunjukkan kita tuh beragam ya, dan kita itu saling toleransinya tinggi banget di Indonesia.
Terus yang kedua, aku ini kerjaannya apaan sih Mbak? Mbak itu bener-bener ya ibu rumah tangga ya? Atau Mbak tuh ngapain sih di Inggris? Oke, aku ini sebenarnya ya selalu menganggap diri aku itu adalah seorang ibu rumah tangga. Walaupun aku sebenarnya adalah seorang pengajar di kampus di salah satu universitas di Inggris. Aku mengajar mahasiswa ya. Jadi aku mengajar kriminologi, hukum dan sebagainya. Cuma aku gak tahu kenapa aku lebih suka dikenal sama orang sebagai reka seorang istri gitu, ibu rumah tangga, dibanding reka si dosen misalnya gitu. Aku nggak begitu, apa ya namanya ya, aku lebih seneng lah dipanggil itu kan si Nyonya Reka misalnya gitu. Aku lebih suka daripada dibilang siapa-siapa gitu, karena aku menganggap hidup aku itu, kebahagiaan aku itu adalah di rumah gitu. Aku bersih-bersih rumah, aku masak, melayani suami, jalan-jalan sama suami, ketemu-ketemu temen. Itu bagi aku tuh apa ya, itulah namanya kehidupan yang aku suka gitu kawan-kawan. Jadi judul YouTube aku itu, channel aku itu Reka Ibu Rumah Tangga di Inggris. Selain mungkin gampang mudah dicari ya untuk teman-teman, misalnya Reka Ibu RT di Inggris, itu juga mencerminkan diri aku gitu ya, menganggap aku itu adalah seorang ibu rumah tangga. Karena kebanyakan waktu aku di rumah, kalau ngajar itu kalau aku ada kelas aja baru aku ke kampus. Selebihnya aku belajar kerja di rumah dan siapin bahan kuliah di rumah. Jadi tuh semua serba di rumah kawan-kawan. Dan kadang tuh kalau pas di rumah ya biasa ibu-ibu ya, yang ada tuh malah beres-beres ini, bersihin kulkas lah, inilah itulah, ada aja kerjaan gitu. Jadi ya memang aku sibuk, jujur nih aku bilang aku sibuk banget, karena mengajar itu nggak gampang, banyak banget yang harus dipersiapkan, bahan kuliah, terus aku sekarang belajar lagi, udah gitu banyak hal-hal yang kita persiapkan ya untuk kedepannya. Udah gitu aku juga ikut grup paduan suara gitu. Aktivitas aku tuh cukup padat ya, tapi hanya untuk ini ya, karena aku orangnya tuh nggak bisa duduk diem, ada aja yang dikerjain gitu. Jadi ini salah satu alasan juga kenapa aku buat YouTube, biar biar ada sesuatu yang bisa aku inget, terus aku simpen dan bisa sharing sama temen-temen juga gitu. Nah, jadi aku harap aku udah menjawab pertanyaan kawan-kawan semua mengenai siapakah aku sebenarnya, apakah aku orang Indonesia, apakah aku orang India, kok mukanya mirip orang India, kok ngomongnya lancar banget bahasa Indonesianya. Nah, semua udah aku jawab di sini. Jadi memang aku orang Indonesia gitu kawan-kawan. Jadi ya sekian dulu vlog aku hari ini. Nah, tadi kita dapat saksikan Reka Ibu RT di Inggris sebenarnya bagaimana. Sebenarnya kalau melihat orang India, kalau lagi ngomong bahasa Indonesia itu lancar banget, jadi speechless gitu kan. Jadi melongo gitu kan, melihat bagaimana mereka bisa bertutur dalam bahasa Indonesia dengan sebaik itu. Padahal mereka itu warga India gitu. Kita tahu kalau biasa mereka akan lebih telo atau logatnya mesti ada bunyi keindiaan gitu. Tapi enggak, kalau Ibu Reka ini kalau kita dengarkan tadi Mbak Rekanya Indonesia tuh lancar banget, bagus banget, medok banget kan. Kita tengok daripada penjelasannya tadi bagaimana segala keluarganya yang datang daripada kakek neneknya yang datang daripada India Selatan, bermigrasi ke negara Indonesia, ke Asia ya, yang dari generasi ke generasi memang di Indonesia, di Medan. Dan kita melihat bagaimana penceritaannya tentang keluarganya, ibu bapanya juga pintar, bahasa Indonesianya bagus banget, dan bagaimana toleransinya Indonesia itu menerima kedatangan walaupun mereka adalah orang India, berbangsa India, tapi tetap mendukung dan mengikuti apa yang telah digariskan oleh Kerajaan Republik Indonesia itu sendiri dalam sistem pendidikan, dalam pergaulan harian dan sebagainya. Kita ingin melihat bagaimana toleransi
sangat-sangat berjalan dengan sangat baik di Indonesia, dan kita melihat bagaimana kejayaan Ibu Reka ini, Mbak Reka ini yang berjaya bersama dengan keluarganya, yang kata apa, memiliki perniagaan, dan akhirnya dia berhijrah ke Inggris untuk menjadi seorang dosen di sebuah universiti di Inggris. Masya Allah, bukan kaleng-kaleng ya. Dan kita melihat bagaimana sebenarnya Indonesia ini telah didatangi bukan hanya orang Indonesia, tapi adalah datang daripada migrasi yang berlaku semasa zaman penjajahan gitu kan. Dan sebab itulah tumbuhnya pelbagai ras dan bangsa di Indonesia yang pelbagai, dan kepelbagaian dan keberagaman ini disatukan dengan toleransi yang sangat bagus dan sangat baik melalui Pancasila, dan yang dipegang sebagai Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeza-beza tapi mereka tetap satu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan asik sekali perkongsian oleh Mbak Reka ini supaya kita lebih tahu dan mengenal, dan kita rasa keterbukaan Indonesia itu sendiri. Masya Allah, luar biasa. Okey lah, sampai ke sini dalam video reaction untuk kali ini. Pada kalian yang terbaru dan sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, pada yang baru jangan lupa untuk bantu subscribe. Sampai jumpa lagi di lain video, insya Allah. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.